وأشغل وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul di majelis taklim. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kita aturkan ke pangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai kelak yaumil kiamah. Bapak Ibu jamaah, kita masih meneruskan tafsir dari surah Al-Kahfi dan kita akan melanjutkan mengenal Nabi yang misterius, Nabi yang paling misteri, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kalau di dalam Al-Quran itu dimulai surah Al-Kahfi ayat 60, itu secara tersirat dan mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud pertemuan Nabi Musa dengan seseorang itu adalah Nabi Khidir alaihis salam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Sebelum kita menjelaskan atau menceritakan pertemuan Nabi Musa yang agung dengan Kanjeng Nabi Khidir, perlu kita berkenalan dengan Nabi Khidir. Jadi dulu di pesantren itu saya paling senang kitab-kitab yang menceritakan tentang Nabi Khidir itu sangat banyak sekali, karena Nabi Khidir Nabi yang misteri, Nabi yang membuat kita penasaran, Nabi yang konon sampai sekarang itu sering menemui seseorang juga secara misteri. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada 4 nabi yang sampai sekarang itu masih hidup, tetapi hidupnya itu digaibkan oleh Allah. Digaibkan itu dia masih hidup tetapi dihilangkan oleh Allah atau dimisterikan oleh Allah. 4 nabi itu, yang 2 nabi itu diangkat ke langit, yang 2 nabi di bumi. Yang di langit sinten Nabi Isa dan Nabi Idris alaihis salam. Nabi Isa dan Nabi Idris. Dan itu ada riwayatnya sendiri-sendiri. Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Kenapa Nabi Idris diangkat ke langit? Nanti kapan-kapan tak ceritanya. Cara sinetronnya gen penasaran. Yang 2 ada di bumi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nabi Ilyas itu juga dipanjangkan usianya sampai dalam bahasa Nabi itu sampai Al-Quran diangkat. Kelak kalau Al-Quran itu diangkat kembali ke Lauhil Mahfud, nabi-nabi yang masih hidup itu juga diangkat. Diangkat itu artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 nabi itu tetap nanti akan wafat, tetap akan meninggal dunia, tetapi usianya itu dipanjangkan oleh Allah. Nabi Ilyas sedikit saya ceritakan. Nabi Ilyas itu kenapa usianya dipanjangkan? Beliau itu sebenarnya
ketika usianya sudah mendekati wafat, malaikat Israel datang kepada Nabi Ilyas. Terus Nabi Ilyas niku nangis. Kenapa kau nangis, Nabi Ilyas? Apakah kau takut dengan kematian? Mosok sekelas Nabi dengan kematian ketakutan. Nabi Ilyas menjawab, tidak ajal yang saya takutkan, yang saya tangisi, tetapi ketika nanti saya mati, lisan saya sudah tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Saya sudah tidak bisa lagi ibadah dengan Allah. Padahal kenikmatan yang saya rasakan di dunia ini adalah ketika saya bersujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Maka saya menangisi kalau saya harus meninggal, nanti saya sudah tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka kemudian oleh Allah perintah kepada malaikat, jangan kau cabut nyawanya, beri kesempatan dia sehingga dia akan meninggal kelak pada saatnya, yaitu ketika hari kiamat. Niku Nabi Ilyas. Terus Nabi Khidir, kenapa beliau usianya dipanjangkan oleh Allah? Ada satu kisah atau satu riwayat menjelaskan Allah itu mempunyai air kehidupan. Dalam bahasa kitab Daqaiqul Akhbar itu disebutkan Ma'ul Hayah namanya, Ma'ul Hayah, air kehidupan. Siapa yang minum air itu satu gelas, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia tidak akan sakit selama-lamanya. Jadi air itu air ajaib. Jadi ketika minum satu gelas, maka dipanjangkan usianya oleh Allah. Dulu Nabi Sulaiman itu pernah ditawari air itu. Ketika Nabi Sulaiman dalam masa kejayaan, masa hebat-hebatnya, ada seorang yang menawari Ma'ul Hayah. Ya Nabi Sulaiman, kalau kau minum air ini, kekuasaanmu akan langgeng. Kau akan hidup selama-lamanya, kau akan tidak pernah sakit, dan kau akan abadi. Nabi Sulaiman pernah tertarik itu. Hampir saja dia mengambil air Ma'ul Hayat itu. Tetapi ada satu menteri yang memberi nasihat. Ya Nabiullah Sulaiman, memang Ma'ul Hayat itu khasiatnya luar biasa. Dia memanjangkan usia sampai hari kiamat. Tetapi apakah engkau tidak berpikir ketika usiamu itu begitu panjangnya, 100, 200, 1000, 2000 tahun, mungkin 100, 200 tahun masih bisa kau nikmati. Tetapi ketika nanti istri-istrimu semua sudah meninggal dunia, kau sudah tidak bisa mempunyai istri. Ketika anak-anakmu semuanya meninggal dunia, mati, sementara kau masih hidup, betapa nelongso hatimu. Ketika semua tetanggamu mati, seluruh penduduk desa mati, kau masih hidup sendiri. Disentuh Nabi Sulaiman dengan kata-kata itu. Mungkin kau masih tidak sakit, kamu masih seger, tetapi hatimu akan selalu bersedih ketika menyaksikan kematian di mana-mana, sementara dia tidak bisa mati. Lagi ngoten gitu guys, ini panjang umur niku napa mesti umurnya panjang ngoten mboten. Misalnya jenengan tak doaken muga-muga umure sampean panjang. Amin Allahumma amin, terus diteruske. Wong liyane do mati kabeh sampean urip dhewe. Ngene kan dadi nelongso. Maka Nabi Sulaiman kemudian tidak jadi mengambil Ma'ul Hayat itu. Air abadi, air kehidupan itu tidak jadi diambil. Kemudian dalam riwayat Nabi Khidir, ternyata Nabi Khidir itu meminum air Ma'ul Hayat itu.
Nabi Khidir bersama Raja Dzulkarnain. Dzulkarnain nanti di surah Kahfi juga disinggung itu Raja Dzulkarnain itu siapa. Berdua ini malah memburu air Ma'ul Hayat itu. Dicari kemana-mana. Akhirnya yang menemukan justru Nabi Khidir alaihis salam. Nabi Khidir kemudian meminum Ma'ul Hayat itu atau air kehidupan itu. Sehingga Nabi Khidir dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Kemudian kenapa disebut Khidir? Itu ternyata ada sejarahnya. Khidir itu maknanya hijau. Kenapa disebut Nabi Khidir? Karena setiap kali Nabi Khidir singgah dimanapun, kemudian dia pinara atau duduk atau sholat di situ, maka tempat yang digunakan untuk singgah itu kemudian berubah menjadi hijau. Berubah menjadi hijau, jadi subur. Misalnya Nabi Khidir berkunjung ke mana, terus dia duduk di situ, kemudian pergi, maka tempat itu kemudian menjadi tempat yang subur, tempat yang hijau, maka disebut Khidir. Itu tentang Nabi Khidir alaihis salam, asal usul namanya dan kenapa usianya dipanjangkan oleh Allah. Kemudian Nabi Khidir bersama Nabi Ilyas itu, Nabi Ilyas kan kerjanya tugasnya di daratan, Nabi Khidir di lautan. Dua nabi mulia ini sering ketemu. Ketemunya di benteng Dzulkarnain. Bahkan dikatakan setiap malam itu bertemu di sana dua nabi ini. Kan podo-podo panjangnya umure. Nah, nemoni wong-wong kan cilik-cilik ngoten. Usianya cilik-cilik. Dia itu usianya yang panjang-panjang itu ketemune nggih bolone nggih koncone solmete niku nggih Nabi Yahya, Nabi Ilyas niku. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Kalau bulan Ramadan, Nabi Khidir bersama Nabi Ilyas ini juga berpuasa. Berpuasa bahkan dikatakan sholat idnya itu kadang-kadang di Baitul Maqdis, kadang-kadang di Masjidil Haram, kadang-kadang di Masjid Nabawi. Ya 3 masjid itu. Itu aja berharap Masjid Al-A'la ditekoni niku mboten. Koyoke mboten wae. Jadi tetap milih niku Nabi Khidir niku milih 3 masjid yang mulia itu yang dipilih. Jadi beliau tetap ada sampai hari kiamat. Karena beliau itu nabi, Nabi Khidir, nabi, maka ujian-ujian, cobaan-cobaan juga Allah berikan kepada Nabi Khidir. Saya ambil riwayat yang sahih Kanjeng Nabi Muhammad niku pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang Nabi Khidir. Sahabatnya dicerita Nabi Khidir guys, sewenang. Maukah kalian saya ceritakan Nabi Khidir? Sewenang sahabatnya purun Kanjeng Nabi purun. Ayo kelompok kabeh diceritani tentang Nabi Khidir karena Nabi Khidir wis terkenal. Nabi Khidir niku terkenal. Nabi Khidir itu pernah pas layah-layah ngoten niku, duduk-duduk santai. Ada seorang pengemis tua. Dia minta sesuatu kepada Nabi Khidir. Pak, mbok kula niku diparingi sedekah. Nabi Khidir sudah matur, kula ora ndek apa-apa, duit ora duwe, werna-werna ora duwe. Saya itu tidak punya apa-apa. Ya Allah, mbok kula diparingi sedekahe. Demi Allah, kula niki wis ngeleh, kula niku wis pirang-pirang dina ora mangan. Karena pengemis ini menyebut nama demi Allah, menyebut nama Allah, Nabi Khidir niku tergerak hatinya, tersentuh hatinya.
Terus Nabi Khidir matur, kakek, saya itu tidak punya uang, tidak punya barang, tidak punya apa-apa. Kalau saya punya uang, semuanya tak berikan kepada panjenengan. Kalau saya punya barang, semua barang yang kau minta akan aku berikan. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya tenaga. Kalau kau mau, juallah saya. Juallah saya, nanti saya akan bekerja di mana. Nanti kamu yang mendapatkan hasilnya. Riyen ku saya terbudak, budak niku wong sing didol, dijual, jual beli. Nabi Khidir bersedia menjadi budak dan rela untuk dijual. Bayi wong mis niki wau setuju, ya wis nak ngono, yo tak gawa ning pasar. Tekan pasar ditawake, budak ngoten ditawake. Padahal itu Nabi Khidir. Terus ada orang yang menawar, piro mbah budake mbah, wis tuku 10 juta tanpa tawar menawar, 10 juta dibayar. Akhirnya Nabi Khidir ini dibawa oleh majikan itu ke rumahnya. Sehari, 2 hari, 3 hari niku Nabi Khidir diwaki mawon, dibiarkan, ditoke. Ora kon kerja, ora kon apa-apa. Hanya dibiarkan, wayah mangan digugah kon mangan. Sehingga Nabi Khidir niki protes. Juragan, lho, kula niki budak yang engkau beli. Kenapa saya tidak diberi pekerjaan? Padahal itu hakmu. Juragane niki matur ngene. Aku ki mesake karo kowe, kowe wis tuwa. Wis tuwa ya wis apa-apa lah kowe istirahat wae. Kalau ya kerjamu ya ora maksimal. Mboten kula niku iso kerja, Nabi Khidir. Saya tuh bisa bekerja, apa yang kau kehendaki nanti saya akan kerjakan. Terus juragane ya nak ngono njajal wae anu kae ning mburi kok ana boto akeh. Biasanya sehari iki aku mempekerjakan 6 orang terus diangkat niki sehari hanya dapat berapa ribu. Terus kau ngiwangi wae. Ngiwangi ngangkati boto. Ya kebetulan sesuk ki tukangku libur kabeh. Ya mbok cicil sithik-sithik ra apa-apa. Boto itu banyak ning mburi niku pirang-pirang ribuan. Nggih kula sanggup. Terus Nabi Khidir ke belakang hanya beberapa jam. Niku balik mulai karo juragan. Juragan sampun kula angkat sedaya. Kaget nih juragan. Loh, lah mosok. Nggih monggo jenengan pirsa dideloki niku kabeh botol itu sudah pindah tempat. Padahal itu jumlahnya sangat banyak dan diperkirakan kalau 6 orang pekerja itu butuh waktu 1 bulan atau satu masa lah. Itu dikerjakan Nabi Khidir hanya dalam waktu beberapa jam. Juragan ini mulai curiga, iki ora wong biasa iki. Mosok ngangkat gawean koyo ngono secepat itu. Kebetulan hari itu juga juragan ini meh pergi ke luar kota. Ya wis ngene aku percaya karo kowe. Tolong jaga omah iki, aku meh pergi ke luar kota. Terus daripada kowe nganggur, kowe nyicil gawe omah. Boto-boto akeh iki rencanaku mek tak gawe omah. Desaine iki, gambare iki, dituduhke gambare. Nah, ini butuh waktu ya mungkin bertahun-tahun karena omah mewah. Setuju Nabi Khidir, nggih mangke kula kerjanane. Kula iso. Juragan ini pergi jauh. Nabi Khidir mulai mengerjakan rumah itu dan dalam hitungan beberapa saat itu rumah sudah jadi. Sesuai persis karo gambar niku. Juragane mulai kaget. Kok iso? Desain rumah sebagus itu hanya dikerjakan dalam waktu beberapa saat. Akhirnya mulai curiga niki kemudian
Juragan ini meksa, sebenarnya kamu itu siapa? Pasti kamu bukan orang sembarangan. Walah lho kula kan budak atau juragan. Kula niki mung budak. Tidak, kamu pasti bukan budak sembarang. Demi Allah saya bertanya kepadamu. Dia menyebut demi Allah. Kemudian Nabi Khidir mulai menjawab. Karena engkau menyebut Allah untuk saya jujur, maka saya katakan. Saya menjadi budak karena Allah. Dan hari ini saya menjawab juga karena Allah. Saya sebenarnya adalah Nabi Khidir. Waget nih geblak. Masya Allah, berarti selama ini kau Nabi Khidir. Makanya segala pekerjaan kau kerjakan begitu mudahnya. Juragan ini kan nangis, tobat, terus memohon kepada Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, hukumlah saya. Hukumlah saya karena saya tidak sopan dengan panjenengan. Apa yang kau minta dariku akan aku berikan. Nabi Khidir meminta satu, bebaskan saya. Oh, nak membebaskan kan gampang. Oke, mulai hari ini engkau bebas dan saya menjadi muridmu. Itu Nabi Khidir. Dan masih banyak cerita-cerita nanti bersambung, secara bersambung akan kita riwayatkan sekilas-sekilas. Nanti Nabi Khidir ketemu dengan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Khidir di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terus dan sampai sekarang ini masih terus melanglang buana itu Nabi Khidir, termasuk sesuatu yang paling rahasia disampaikan dalam kitab ciri-ciri Nabi Khidir niku kaya napa niku enten. Kapan-kapan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.